Cece bilang. Itu udah recording. Nah, itu siapa? Ini siapa yang record? Gua lah. Ya sudah. Mulai, Oh, mulai. oke. Eh, Kami dari kelompok 31 akan menjelaskan tentang FLI di web exploitation, terutama di topik file inclusion dan file upload tentang edukasi keamanan cyber. Di sini pertama pertama-tama saya ingin perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya Naval Ardana dengan NRP 118. Saya Muhammad Saya mau Fajar Syafiq. saya Muhammad Farelvi Alfasia, NRP 075. Oke, selanjutnya di sini kami ada beberapa agenda pembahasan utama berdasarkan modul-modul yang sudah kami jadikan sebagai bahan referensi. Yang pertama ada local file inclusion yang merupakan keamanan vulnerability yang akan kami bahas. Kemudian ada advanced local file inclusion dan wrappers yang merupakan salah satu metode dari local file inclusion. Dilanjutkan dengan file upload vulnerability di mana ini merupakan penjabaran dari local file inclusion. Kemudian ada bypassing upload filters yang merupakan salah satu metode juga. Yang kemudian yang terakhir ada mitigasi dari vulnerability tersebut serta kesimpulan yang kami dapatkan dalam pembahasan diskusi kali ini. Oke, yang pertama ada definisi dari local file inclusion sendiri. Local file inclusion sendiri merupakan kerentanan di mana aplikasi web mengizinkan user untuk menginput file lokal, di mana kerentanan ini terjadi karena kurangnya validasi input pada fungsi input. Dampaknya information disclosure hingga RCE. Biasanya local file inclusion ini dapat kita lihat pada beberapa website yang meminta kita untuk menginput sebuah file. Contohnya, misal ada website yang dapat kita input PDF, text to PDF, Word to image, atau beberapa website lain di luar sana yang memungkinkan kita untuk mengupload sebuah file. Jadi file-file ini nanti bisa kita samarkan untuk kemudian kita kirimkan sebuah bypass yang nantinya akan mengakses kedalaman dari root sebuah website. Sehingga ini merupakan salah satu vulnerability yang cukup rentan terhadap keamanan web. Yang ini merupakan contoh kode rentan LFI. Di sini kita dapat menggunakan kerentanan tersebut dengan menamai kode dengan format yang diberikan web. Misal, ada website yang membolehkan penggunanya untuk mengupload sebuah dokumen PDF. Jadi, nanti pada kerentanan ini kita gunakan kode tersebut untuk mengupload sebuah file di VS Code, lalu kita akan menyimpannya dengan .pdf dan mengirimkannya ke website tersebut. Hal ini akan berdampak di mana kita akan dapat melakukan bypass ke dalam root. Di sini ada PHP, page, get page, include page. Di sini tidak ada filter dalam LFI-nya. Kemudian ada eksploitasi dasar, di mana target memanggil file PHP lain di server. Ini adalah penjelasan dari kode rentan LFI yang kita jelaskan sebelumnya dengan request get index.php tag about php. Akibatnya, web server akan mengekseksi about php di dalam halaman index. Kemudian di sini ada teknik directory traversal. Ini juga merupakan salah satu vulnerability yang menargetkan ke dalam root user, di mana apabila ada file dalam folder lain yang kita gunakan untuk menyimpan beberapa dokumen penting yang nantinya akan kita gunakan sebagai fondasi dari web tersebut. Gunakan dot slash untuk mundur satu direktori. Contoh payload yang mungkin dapat kita gunakan untuk mengakses kedalaman secret.php, yaitu index PHP page. Kemudian kita gunakan kode untuk masuk ke dalam folder var.
di dalam HTML, lalu di sana kita akan dapat mengakses secret.php. Selanjutnya ada target kritis etc password, di mana biasanya beberapa website itu menyimpan dokumen penting atau password yang tersimpan dalam website tersebut dalam folder etc/password. Pada sistem Linux, file ini berisi daftar user yang ada pada website tersebut. Payload yang dapat kita kirimkan yaitu page, kemudian directory masuk ke dalam root, kemudian etc password. Di sini kita akan melihat user root, kemudian www data, dan directory home mereka yang berisi password user. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next. Udah tak? Lanjut untuk contoh output serangannya sendiri itu biasanya ada itu root, terus ke directory bin base. Terus ada juga yang di user sbin no login. Terus data ini juga berguna untuk serangan brute force SSH nantinya. Next, Mas. Lalu selanjutnya ada advanced PHP wrappers. Kadang kita ingin membaca source kode PHP ini bukan mengeksekusinya. Contohnya sendiri itu pakai ini gunakan PHP slash slash filter. Biasanya pilotnya itu isinya seperti ini, kayak page sama dengan PHP sekian sekian sekian. Nanti juga nanti hasilnya adalah biasanya itu ada base 64 string yang bisa didecode untuk melihat password database. Next. Selanjutnya ada mitigasi LFI whitelisting. Untuk cara terbaik mencegah LFI adalah membatasi input secara ketat. Terus selanjutnya jangan izinkan user menginput sembarangan string. Dan yang terakhir gunakan array whitelist berisi file yang diperbolehkan saja. Untuk contoh secure kodenya seperti ini. Mungkin bisa dilihat PHP load, homepage, about PHP. Pakai akses denied. Mungkin lanjut aja. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi file upload vulnerability. Ini terjadi ketika server menerima file dari user tanpa validasi atribut. Yang pertama itu ada nama file, extension, tipe file seperti memo type. Terus ketiga itu ada isi file. Terus yang keempat adalah ukuran filenya. Selanjutnya, di sini ada bahaya-bahaya utamanya yaitu di web shell. Yang pertama itu jika penyerang berhasil upload file .php, mereka bisa mengupload web shell secara backdoor. Ini memberikan akses kontrol penuh ke server melalui browser. Lanjut. Bypass satu itu double extension. Itu ada banyak filter hanya mengecek apakah ada .jpg di nama file. Pilotnya seperti shell.jpg.php. Server Apache mungkin akan mengeksekusinya sebagai PHP karena akhiran .php. Terus ada bypass tree, content type spoofing. Server kadang hanya mengecek header HTTP. Penyerang bisa memalsukan ini menggunakan Burpsuit. Seperti contohnya mengubah content type application slash x strip PHP menjadi content type image slash JPG. Lanjut. Bypass for magic bytes. Server mengecek isi file, terus file gambar biasanya diawali kode hexa tertentu. Kita bisa menipu server dengan menambahkan header GIF. Contohnya itu seperti GIF 89A. Itu kita bisa menambahkan headernya untuk menipu
servernya. Lanjut. Kita bisa memitigasi file upload ini dengan cara pertama itu whitelist ekstensi. Contohnya hanya .jpg atau .png aja. Terus juga kita bisa tuh rename file kita itu saat disimpan. Misal md5 hash. Terus yang ketiga tuh kita bisa simpan di luar root folder web. Terus yang keempat, terakhir matikan eksekusi script di folder upload. Lanjut. Terus kesimpulan praktikum ini, baik LFI maupun file upload bersumber dari input user yang tidak dipercaya. Prinsip keamanan utama adalah never trust user input, filter input, escape output. Next. Udah habis ya? Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Sudah cukup. Cukup. Oke, aman. Stop, stop, Terima stop, kasih. stop, stop, record.